Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genia Putri Elisa dari jurusan Promosi Kesehatan. Nah, kali ini Genia akan berbagi tips bersama teman-teman gimana caranya kita menampilkan video presentasi menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Nah, pertama-tama teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Karena Genia telah mendownloadnya, maka kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah itu kita bisa memilih tanda seperti video di sebelah ini. Kita klik launch recorder, kita klik launch recordernya. Nah, di sini di Screencast-O-Matic ini terdapat 3 bentuk perekaman ataupun record untuk yang bisa kita gunakan untuk presentasi. Yang pertama itu ada screen, di mana fitur ini hanya bisa menampilkan presentasi untuk layar komputer ataupun layar perangkat komputer teman-teman, akan tetapi tidak bisa menampilkan wajah teman-teman. Nah, di sini kita bisa menjelaskan presentasi dengan menggunakan suara dan layar yang menampilkan PowerPoint-nya. Nah, kemudian yang kedua, dari screen record ini kita bisa merecordnya sampai 15 menit karena kita menggunakan aplikasi secara gratis, makanya dibatasi menjadi 15 menit. Kemudian kita bisa mengubah ukurannya, mengubah ukuran size-nya, bisa full screen ataupun bisa 480p atau 720p. Nah, ini tergantung selera dan kebutuhan masing-masing teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan suaranya. Kita bisa mengaktifkan suaranya untuk bisa menjelaskan presentasi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian juga komputer audionya bisa kita hidupkan ataupun kita gunakan. Nah, kemudian fitur yang kedua itu ada webcam, di mana di sini kita bisa menjelaskan presentasi dengan menggunakan kamera. Nah, seperti video lah ibaratnya, kita menjelaskan presentasi dengan menggunakan kamera dan suara. Nah, di sini kita tidak bisa menjelaskan ataupun menampilkan PowerPoint yang akan kita sampaikan. Nah, di sini kita hanya menggunakan suara dan video. Nah, untuk waktunya juga sama, itu 15 menit karena kita menggunakan aplikasi secara gratis. Kemudian ukurannya kita bisa sesuaikan, mau sesuai dengan layar komputernya atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian juga kita bisa merekam suara. Selain video, kita juga bisa merekam suaranya. Dan yang ketiga itu fiturnya adalah bot, di mana Screencast-O-Matic ini kita bisa gunakan sekaligus keduanya, yaitu menampilkan layar untuk presentasi dan juga kita bisa menampilkan video kita saat sedang menjelaskan presentasi yang akan kita sampaikan. Nah, rencananya Uti mau berbagi tips bersama teman-teman gimana kita menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic ini untuk menampilkan presentasi menggunakan fitur bot ini, dimana Gini akan menyampaikan presentasi dengan memperlihatkan PowerPoint-nya dan juga Gini menjelaskan secara jelas, ada kameranya dan ada videonya juga. Nah, kita coba yang pertama terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan yang ingin Genia jelaskan kepada teman-teman, kita menggunakan bot, yaitu merekam dengan rekaman layar dan juga video. Nah, yang pertama itu kita langsung kita klik tanda rek di pojok kiri bawah. Nah, kita klik terlebih dahulu. Nah, kita tunggu 3, 2, 1. Nah, otomatis Screencast-O-Matic akan merekam. Sebelum itu, kita juga bisa membuka PowerPoint yang akan kita sampaikan. Nah, kita buka dulu juga boleh, ataupun kita tampilkan layar awalnya terlebih dahulu juga boleh. Nah, di sini Gini akan menjelaskan tentang DBD. Misalnya Gini akan menjelaskan tentang DBD, pengertiannya dan lain-lain, pengertiannya, ciri-ciri nyamuknya, kemudian faktor penyebab, gejala, misalnya pencegahan,
maupun pengobatannya. Nah, kita coba dengan menggunakan kita fullkan PowerPoint yang akan ditampilkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk kamera pada saat kita menjelaskan, kita bisa mengatur kameranya. Bisa kita letakkan di mana disesuaikan agar tidak menghambat ataupun agar tidak mengganggu saat kita presentasi. Nah, gini ya, coba letakkannya di ujung kanan bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung merekamnya, ataupun kita rekam seperti yang Genia tadi, itu dari awal, dari layar pertama. Nah, saran Genia kalau kita mau mempresentasikan suatu materi kuliah, nah bisa langsung kita buka aplikasi PowerPoint-nya terlebih dahulu, kita buka materinya terlebih dahulu, baru kita rekam. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita langsung kita presentasikan. Misalnya yang pertama itu kita menjelaskan tentang pengertian demam berdarah, kemudian ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, kemudian faktor penyebab DBD, kemudian gejala DBD, nah kemudian pencegahan DBD dengan 3M+, pengobatan DBD, nah, dan yang terakhir, nah, terima kasih misalnya. Nah, setelah kita presentasikan, kita bisa menyimpannya dengan cara klik tombol rekaman tadi yang sudah kita klik. Nah, untuk menyudahi rekaman presentasi yang telah kita sampaikan. Nah, kita klik. Kemudian kita klik done atau selesai. Nah, kita klik save atau upload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, suara kita akan terlihat dengan jelas, akan terdengar dengan jelas, dan kemudian juga di sini juga akan terlihat layarnya secara full screen karena Genia menggunakannya secara full screen tadi. Kita coba dengarkan. Nah, seperti ini mungkin bayangan dari ketika kita presentasi. Nah, seperti ini kalau kita mempresentasikan suatu materi kuliah. Nah, selain ini kita juga bisa mengeditnya. Kita edit videonya, bisa kita tambahkan musik agar videonya lebih menarik. Nah, contohnya Genia mau menambahkan musiknya seperti musik yang telah tersedia. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan musik yang ada di perangkat komputer teman-teman. Nah, karena Genia inginnya yang di sini, kita coba menggunakan musik yang ada di sini. Oke, bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Kita tunggu untuk mengimport audionya ke dalam video yang telah kita rekam. Nah, otomatis ketika kita menampilkan video rekamannya, otomatis musiknya akan mengecil ketika kita berbicara, dan akan volumenya akan lebih besar ketika kita berhenti berbicara. Nah, kita coba dengarkan. Kita menjelaskan tentang pengertian demam berdarah. Kita ulang dari awal, kita coba dengarkan. Nah, musiknya sedikit kecil karena yang lebih ditonjolkan adalah suara ketika kita presentasi. Nah, musiknya terdengar tapi sedikit. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan rekaman
yang telah kita rekam, kita bisa save as video ataupun bisa juga kita upload langsung ke YouTube. Nah, ini di sini akan Genia simpan terlebih dahulu. Kita klik save as video file. Nah, kemudian kita pilih tempat penyimpanannya, file name-nya, nama filenya kita juga bisa ganti. Nah, kemudian foldernya juga bisa di sini Genia ambil foldernya komunikasi. Nah, kemudian kita publish atau kita simpan. Nah, kita tunggu sampai selesai diunduh. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat, kita bisa memutar ulang videonya atau kita mencari di foldernya atau kita tekan atau klik down. Nah, otomatis videonya akan tersimpan di file atau folder yang kita pilih tadi. Kita coba lihat. Nah, di file komunikasi. Nah, di sini sudah nampak video presentasi yang telah kita rekam tadi. Kalau ini Genia akan mencontohkan bagaimana presentasi secara keseluruhannya yang lebih jelas lagi. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genia Putri Elisa dari jurusan Promosi Kesehatan. Nah, kali ini Genia akan menyampaikan materi presentasi tentang demam berdarah dengue atau DBD. Silahkan teman-teman menyimak dan mendengarkannya. Nah, yang pertama itu ada pengertian DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah jenis penyakit demam akut yang disebabkan oleh salah satu dari 4 serotip virus dengan genus Flavivirus yang dikenal dengan nama virus dengue, yang ditandai dengan demam selama 2-7 hari, ditandai dengan lemas, lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik pendarahan. Misalnya menurut Ayu Putri Aryani 2016. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama yaitu mempunyai dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badan, kaki, dan sayapnya. Kemudian yang kedua, nyamuk tersebut tinggal dan berkembang biak pada tempat yang gelap, lembab, bak mandi, kaleng kosong, dan tempat lainnya. Kemudian yang ketiga, mengisap darah pada pagi hari sekitar pukul 9-10 dan sore hari pukul 4-pukul 5 sore. Nah, kemudian yang keempat, ciri-cirinya yaitu hidup di genangan air bersih, bukan di got atau comberan. Nah, kemudian faktor penyebab demam berdarah dengue. Yang pertama yaitu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal. Faktor internal contohnya seperti ketahanan tubuh, kemudian stamina pada musim terjadinya perubahan cuaca yang akan mempengaruhi pertumbuhan demam berdarah ataupun pada saat musim hujan. Nah, kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama itu ada lingkungan. Misalnya faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan DBD yang pertama yaitu frekuensi pengurasan kontainer, ketersediaan tutup kontainer, kepadatan rumah. Kemudian dapat dilihat dari lingkungan biologisnya seperti kepadatan vektor, keberadaan jentik pada kontainer. Nah, kemudian gejala DBD. Gejala DBD yang pertama yaitu demam tinggi, kemudian yang kedua demam tidak dapat disembuhkan dengan obat penurun panas biasa, kemudian yang ketiga mual, muntah, dan nafsu makan berkurang, kemudian nyeri sendi atau nyeri otot seperti rematik. Nah, kemudian gejalanya seperti nyeri kepala dan sakit, nyeri atau rasa panas di belakang bola mata, wajah agak kemerahan, adanya konstipasi atau sulit buang air besar, atau kadang-kadang justru terjadi diare. Nah, kemudian ada bintik-bintik merah di lipatan tangan. Selanjutnya, pencegahan DBD dengan 3M+. Nah, yang pertama yaitu mengubur barang bekas, kemudian yang kedua menguras bak mandi atau tempat penampungan air, kemudian yang ketiga menutup penampungan air, kemudian mengganti
atau menguras vas bunga dan tempat minum borong seminggu sekali, kemudian menggunakan ikan pemakan jentik, menggunakan kelambu waktu tidur, dan membiasakan menggantung baju sembarangan. Nah, dan masih banyak lagi pencegahan DBD terkait 3M plus lainnya. Kemudian pengobatan DBD yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan infus karena sangat dibutuhkan untuk mengganti cairan. Kemudian kedua, perhatikan tablet yang diberikan, biasanya dapat berupa vitamin. Kemudian ketiga, perhatikan hasil lab setiap harinya. Dan keempat, jangan lupa minum air mineral sebanyak mungkin. Nah, demikian presentasi tentang penyakit DBD. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.